warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Pradita Sari, NIM 0201181012 dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga semester 6A. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak dosen pengarang hukum, Bapak Dr. Khairul Mufti Rambe MH. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan kelompok saya dari kelompok 10, yaitu pengasuhan anak. Yang pertama, pola asuh orang tua terhadap anak. Kata pola asuh berasal dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Secara umum, pola asuh dapat diartikan sebagai corak atau model memelihara dan mendidik anak. Yang dimaksud pola asuh yaitu sistem, cara atau pola yang digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak. Orang tua, yaitu ayah dan ibu, sebagai pemimpin sekaligus pengendali sebuah keluarga, dipastikan memiliki harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang hendak dicapai di masa depan. Harapan dan keinginan tersebut ibarat sebuah cita-cita, sehingga orang tua akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Hal tersebut berlaku pula terhadap anak-anaknya. Misalnya, mereka menginginkan sang anak menjadi orang yang bertanggung, taat dan berbakti terhadap orang tua, suka menolong, cerdas, terampil, mudah bergaul, berperilaku tegas, disiplin, dan sebagainya. Pola asuh orang tua dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pola asuh demokratis. Orang tua terhadap anaknya ditandai dengan ikut terlibatnya orang tua dalam membagi waktu belajar dan waktu bermain bagi anaknya, tanpa harus memaksa pada anak. Tidak terlalu membiarkan anak memutar TV pada saat waktu belajar, menegur dan menanyakan sebab-sebab bila ada tidak belajar, dan tidak memaksa anak untuk belajar sesuai kehendaknya. Selalu memperhatikan kebutuhan semua anak, menemani anak saat belajar walaupun tidak terlalu sering, memberikan uang saku pada sering meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, melatih anak untuk bertanggung jawab, dan saat anak melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan bersifat mendidik. Yang kedua, pola asuh otoriter. Di sini, anak tidak belajar, memaksa untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya, tidak terlalu memperhatikan kebutuhan sekolah anak, selalu mengawasi anak saat belajar, jarang memberi uang saku pada anak saat bersekolah. Kalaupun diberi, sering disertai nasihat-nasihat bernada mengancam. Jarang meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, tidak melatih anak diberi tanggung jawab, dan bila anak melakukan kesalahan, gimana? 3. Pola asuh permisif. Yang dilakukan oleh orang tua ditandai dengan membiasakan anak membagi waktu belajar dan bermain sendirian. Selalu membiarkan anak memutar TV pada saat atau waktu belajar. Tidak menanyakan atau menegur bila anak tidak belajar. Tidak memperhatikan kebutuhan sekolah anak. Tidak pernah menemani anak saat belajar. Tidak menasehati anak saat memberikan uang saku. Tidak pernah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, tidak melatih anak untuk bertanggung jawab, dan membiarkan anak sekalipun ia melakukan kesalahan. Yang B. Pengasuhan anak dalam Islam. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, mengajari, mengarahkan, dan mendidik. Tanggung jawab orang tua meliputi tanggung jawab keimanan, materi, fisik, moral. B. Pengasuhan anak dalam Islam. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya. B. Pengasuhan anak dalam Islam. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, mengajari, mengarahkan,
membiasakan dan mendidik. Tanggung jawab orang tua meliputi tanggung jawab keimanan, materi, fisik, moral, akal, kejiwaan, sosial, dan seks. Tanggung jawab inilah yang disebut bentuk pengasuhan. Tujuan dari pengasuhan itu sendiri adalah untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang sehat, cerdas, berkarakter mulia, berakhlak, serta mampu menjadi generasi kuat, bukan generasi yang lemah, dan memiliki masa depan yang cerah. Menurut Derajat, pola asuh secara Islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pola asuh dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan kompetensi-kompetensi tertentu pada anak. Ada 4 tahap bagaimana mendidik anak mengikuti sunnah Rasulullah. Yang pertama, umur anak 0 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, Rasul menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi, dan menyayangi anak dengan kasih sayang tanpa terbatas. Berikan mereka kasih sayang dengan bersikap adil terhadap setiap anak-anak. Tidak boleh dipukul sekiranya mereka melakukan kesalahan, walaupun atas dasar untuk mendidik, sehingga anak-anak akan lebih dekat dengan kita. Anak-anak akan merasa aman pada usia kecil mereka karena mereka tahu ibu dan bapak selalu ada di sisi mereka setiap waktu. Yang kedua, umur anak 7 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, orang tua harus menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak. Menurut hadis Abu Dawud, yang berarti, perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. Dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka, antara laki-laki dan perempuan. Makna pukulan bukanlah untuk menyiksa, hanya sekedar untuk mengingatkan anak-anak, sehingga anak-anak akan lebih bertanggung jawab pada setiap perintah, terutama dalam mendirikan sholat. Ini adalah waktu yang tepat bagi orang tua untuk membangun kepribadian dan akhlak anak-anak mengikuti acuan Islam. Yang ketiga, umur anak 15 sampai 21 tahun. Pada tahap remaja yang penuh sikap memberontak, pada tahap ini orang tua sebaiknya mendekati anak-anak dengan berteman atau berkawan dengan anak-anaknya. Sering berkomunikasi dengan mereka tentang sesuatu yang mereka hadapi. Jadilah pendengar yang setia pada mereka. Jangan memarahi anak-anak, tapi gunakan pendekatan. Mereka tidak akan terpengaruh untuk keluar rumah untuk mencari kesenangan lain karena kebahagiaan dan kesenangan sudah ada di rumah bersama dengan keluarganya. Kemudian umur anak 21 tahun ke atas. Tahap ini adalah masa orang tua untuk memberikan sepenuh kepercayaan kepada anak-anak dengan memberi kebebasan dalam membuat keputusan mereka sendiri. Orang tua hanya perlu memantau, menasihati, dengan selalu berdoa agar setiap tindakan yang anak-anak ambil adalah yang betul. Para ulama Ibnu Mazhab berpendapat, hadanah memang merupakan perkara pengasuhan, pendidikan, dan penjagaan kepada anak kecil oleh wanita pengasuh. Namun, para ulama dari mazhab tersebut berbeda pendapat mengenai lamanya masa asuhan seorang ibu. Siapa yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, dan hak atas upah, hingga hal lainnya yang melingkupi perkara tersebut. Para ulama 4 mazhab berpendapat hadanah memang merupakan perkara pengasuhan pendidikan. 3. C. Faktor yang mempengaruhi pola asuh anak. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Harlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian orang tua. Setiap orang tua memiliki
pribadi yang beristimewa. C. Faktor yang mempengaruhi pola asuh anak. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Carlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian orang tua. Setiap orang tua memiliki kepribadian yang berbeda. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pola asuh anak. Yang kedua, persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Sadar atau tidak sadar, orang tua bisa mempraktekkan hal-hal yang pernah dia dengar dan rasakan dari orang tuanya sendiri. Orang tua yang sering dikritik juga akan membuat dia gampang mengkritik anaknya sendiri. Yang ketiga, agama atau keyakinan. Nilai-nilai agama dan keyakinan juga mempengaruhi pola asuh anak. Mereka akan mengajarkan si kecil berdasarkan apa yang dia tahu dan benar. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Orang tua muda atau baru memiliki anak cenderung belajar dari orang-orang di sekitarnya, baik keluarga ataupun teman-temannya yang sudah memiliki pengalaman. Yang kelima, pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki banyak informasi tentang parenting, tentu lewat buku, seminar, dan lain-lain akan lebih terbuka untuk mencoba pola asuh yang baru di luar didikan orang tuanya. Yang keenam, usia orang tua. Usia orang tua sangat mempengaruhi pola asuh anak. Orang tua yang muda cenderung lebih menuruti kehendak anaknya dibanding orang tua yang lebih tua. Usia orang tua juga mempengaruhi komunikasi ke anak. Orang tua dengan jarak yang terlalu jauh dengan anaknya akan perlu kerja keras dalam menelusuri dunia yang sedang dihadapi anaknya. Yang ketujuh, jenis kelamin. Ibu biasanya lebih bersifat merawat, sementara bapak biasa lebih memimpin. Yang ke-8, status sosial ekonomi. Orang tua dengan status ekonomi sosial biasanya lebih memberikan kebebasan kepada anaknya untuk mengeksplor atau mencoba hal-hal yang lebih bagus. Yang ke-9, kemampuan anak. Orang tua sering membedakan perhatian terhadap anak yang berbakat, normal, dan sakit. Misalkan mengalami sindrom autisme dan lain-lain. Yang ke-10, situasi. Anak yang penakut mungkin tidak diberi hukuman lebih ringan dibandingkan anak yang agresif dan keras kepala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.